niat awal kita untuk menjadi warga bangsa, warga dunia yang baik, dan kemudian mencari begitu banyak kawan, kan dibilang begitu ya, 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, sehingga langsung gaspol berkeliling kemudian menggalang persahabatan dengan beberapa negara. Cuman memang niat baik itu perlu diikuti juga dengan kehati-hatian, Pak, karena menurut saya nggak cukup niat baik, tapi harus ada kehati-hatian terutama dalam statement-statement. Jadi kita tahu Pak Prabowo dan Pak Menlu kemarin itu niatnya baik dan kemudian membawa kerjasama yang begitu banyak, begitu kerjasamanya. Tapi memang kehati-hatian dalam menyampaikan hal-hal ya, ini menurut saya perlu kedepannya gitu kan. Pak Menteri Wamen Hafaz juga dulu adalah Dirjen Hukum ya, ada Dirjen Hukum juga. Pernyataan mengenai overlapping claims itu menurut saya perlu kalau bisa diedit, Pak, karena ini sudah menjadi pernyataan juga yang dibawa berkeliling oleh juru bicara Kemlu China, bahwa Indonesia ada pengertian nih terhadap Nine Dash Line. Karena kalau kita tanya hari ini, Pak, boleh nggak kita tahu titik overlapping claims-nya di mana? Karena garis Nine Dash Line-nya juga kan belum jelas mereka. Sehingga apakah itu benar-benar ada yang bertabrakan dengan 200 nautical miles Indonesia? Dan kalau ada, itu kan menjadi dua sisi pisau. Di satu sisi kita bisa dianggap mengakui Nine Dash Line. Kalaupun kita tidak mengakui Nine Dash Line, akhirnya kita mengkhianati perjanjian joint commitment kita, kan begitu. Ini kehati-hatian terhadap statement ini sebenarnya yang menjadi inti pertanyaan dari kawan-kawan mengenai Nine Dash Line sudah kita sampaikan. Dan kemudian kalau memang benar ada overlapping claims dan kemudian juga ini udah masalah kedaulatan, artinya nanti perlu ada ratifikasi dan mungkin juga Komisi 1 mungkin harus dilibatkan dalam menyusun perjanjian karena sudah masuk ke dalam kedaulatan kita. Kemudian yang kedua tadi disampaikan Daeng juga mengenai BRICS ya, Pak ya. Karena memang kalau menurut saya BRICS itu bagus. Dari dulu saya sudah melihat bahwa niat baik BRICS untuk sama-sama menghormati mata uang masing-masing negara, bilateral currency, itu menurut saya ide yang bagus dan sebenarnya sangat baik ya, terutama buat kita juga. Dan kekuatan-kekuatan besar ini akan membantulah buat Indonesia dalam menjalani hubungan dagang dengan beberapa negara yang ada menjadi anggota BRICS. Tapi saya sempat bertanya, apakah semua negara, yang saya dengar nggak semua negara BRICS itu setuju Indonesia masuk, gitu kan? Ada yang bersuara sumbang lah dengan masuknya Indonesia. Sehingga kita juga perlu tahu bagaimana menyikapinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menyikapi kalau benar ada sanksi, Pak. Kan gitu ya? Karena ini udah keras sekali Trump ini ya terhadap negara-negara yang bergabung. Saya rasa mungkin tujuannya hanya 1-2 negara atau beberapa negara yang menjadi saingan bisnisnya, karena nggak mungkin dia juga melakukan hal yang sama terhadap India, terhadap Brazil yang menjadi mitranya dia. Tapi mungkin kita akan jadi salah satu yang menjadi sasaran ketika kita melihat bahwa digadang-gadang BRICS akan melakukan dedollarisasi, kemudian membuat sebuah mata uang kayak itu nggak mungkin ya, membuat mata uang sendiri. Tapi apa yang sudah siapkah kita dengan langkah-langkah mitigasi kalau benar Januari dilantik Trump akan melakukan apa yang disebutkan pada hari ini ya? Bagaimana kita memitigasi apa yang menjadi sesumbar beliau. Mudah-mudahan kita sudah siap dan kita tetap tegak dengan pilihan kita. Saya sih mendukung kalau kita masuk ke BRICS. Kemudian yang ketiga, Pak, mengenai anggaran. Tadi teman-teman sudah melakukan dukungan anggaran, saya setuju. Banyak daerah-daerah saya berharap ada gerakan yang lebih agresif mengenai anggaran ini, terutama mengenai tadi sudah kesejahteraan, local staff, juga aset-aset. Ya, banyak daerah-daerah yang juga kita perlu sudah mempunyai bangunan-bangunan yang terlalu lama kita sewa ya. Kita perlu membeli buat perwakilan kita di beberapa negara. Dan yang terakhir adalah masalah ini, Pak, masalah pos yang sekarang kosong. Posnya Pak Tata kosong, posnya Pak Hafaz kosong, kan gitu kan. Sampai hari ini
Amerika Serikat masih kosong kan begitu ya. Menurut saya kita pengen tahu mengenai update-nya Pak. Bagaimana rencana-rencana karena sudah terlalu lama kosong Pak. Kalau Amerika sudah terlalu lama kosong, saya rasa perlu ada percepatan-percepatan. Kalau teman-teman yang lain yang belum diposting mungkin karena agrimong ya itu, tapi usul saya jangan menunggu agrimong semua Pak. Kemarin kan ada 35 tuh. Kalau bisa per kloter saja, kalau menunggu semua takutnya terlalu lama kosong. Kalau ada kloter misalnya 5 atau 10 dulu dilantik, kemudian ditugaskan di tempat masing-masing. Dari saya segitu, terima kasih Ketua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.